Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C semester 1 dengan NIM 2103030075 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku Dasar-Dasar Ilmu Politik sebagai tugas harian saya dengan review bab 6 Undang-Undang Dasar dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Yang pertama, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dapat dicatat bahwa pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani Aristoteles yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik pertama yang berhasil melukiskan undang-undang dasar di lebih dari 500 negara kota Yunani dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu. Definisi undang-undang dasar dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang lebih kontemporer. Menurut Kay, maksud diadakannya undang-undang dasar adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang memengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik. Di samping Undang-Undang Dasar mempunyai status yang legal yang khusus, ia juga merupakan ungkapan aspirasi dan cita-cita dan standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Banyak undang-undang dasar juga mencerminkan dasar-dasar negara serta ideologinya. Sering unsur ideologi dan moralitas ini dijumpai dalam mukadimah suatu undang-undang dasar. Umumnya, dapat dikatakan bahwa undang-undang dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-undang dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Yang kedua, konstitusionalisme. Undang-undang dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum undang-undang dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaan atau delimited state agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian, timbul konsep the constitutional state di mana undang-undang dasar dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep rule of law atau Rechtsstaat. Pelaksanaan aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu. Yang ketiga, ciri-ciri undang-undang dasar. Walaupun undang-undang dasar suatu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat, ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia, biasanya disebut Bill of Rights kalau berbentuk naskah tersendiri. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar amandemen. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini biasanya ada jika para penyusun undang-undang dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Yang keempat, Undang-Undang Dasar dan Konvensi.
Sudah dikemukakan bahwa setiap undang-undang dasar mencerminkan konsep-konsep dalam alam pikiran dari masa di mana ia dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa disebut. Oleh para penyusun undang-undang dasar, diusahakan agar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar yang dibuat itu tidak lekas usang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima, pergantian undang-undang dasar. Di negara-negara komunis, pergantian undang-undang dasar mencerminkan tercapainya tahap tertentu dalam perjuangan untuk mencapai masyarakat komunis. Contohnya di Uni Soviet, pada masa lalu, Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tercapainya tahap pertama revolusi di negara itu yang memusnahkan golongan masyarakat yang dianggap sebagai penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, polisi ksar, dan sejenisnya. Yang keenam, perubahan Undang-Undang Dasar Amandemen. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari undang-undang dasarnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Undang-undang dasar biasanya memuat prosedur untuk menampung hasrat melakukan perubahan parsial tersebut. Pada umumnya, dianggap bahwa suatu undang-undang dasar tidak boleh terlalu mudah diubah oleh karena hal itu akan merendahkan arti simbolis undang-undang dasar itu sendiri. Yang ketujuh, supremasi undang-undang dasar. Undang-undang dasar berbeda dengan undang-undang biasa. Undang-undang dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan undang-undang biasa. Demikian pula, badan yang memuat undang-undang dasar berbeda dengan badan yang memuat undang-undang biasa. Karena dibuat secara istimewa, maka undang-undang dasar dapat dianggap sesuatu yang luhur. Ditinjau dari sudut politis dapat dilakukan bahwa undang-undang dasar biasa sifatnya lebih sempurna dan lebih tinggi daripada undang-undang biasa. Yang kedelapan, undang-undang dasar tidak tertulis dan undang-undang dasar tertulis. Yang pertama, undang-undang dasar tidak tertulis. Inggris salah satunya undang-undang dasar yang dewasa ini dianggap tak tertulis ialah Undang-Undang Dasar Inggris. Undang-undang dasar ini disebut tak tertulis karena tidak merupakan suatu naskah, tetapi jika diselidiki benar-benar ternyata bahwa sebagian terbesar Undang-Undang Dasar Inggris itu terdiri atas berbagai bahan tertulis berupa dokumen-dokumen resmi. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tertulis. Amerika Serikat, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang disusun pada tahun 1787 dan diresmikan pada tahun 1789 merupakan naskah yang tertua di dunia. Hak asasi warga negara tercantum dalam suatu naskah tersendiri yang dinamakan Bill of Rights. Di samping itu, ada beberapa ketentuan ketatanegaraan yang tidak termuat dalam Undang-Undang Dasar. Yang kesembilan, Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku. Yang pertama, Undang-Undang Dasar yang fleksibel. Inggris, gagasan mengenai Undang-Undang Dasar yang fleksibel berdasarkan konsep supremasi parlemen. Parlemen dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang mengubah atau membatalkan undang-undang yang pernah dibuat oleh badan itu. Yang kedua, Undang-Undang Dasar yang kaku. Undang-Undang Dasar yang kaku biasanya hasil kerja dari suatu konstitusi yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen karena memiliki kekuasaan membuat undang-undang dasar. Oleh karena itu, biasanya konstitusional dibubarkan pada saat tugasnya selesai. Maka dirasa perlu untuk memberi pedoman bagi generasi mendatang mengenai prosedur mengubah undang-undang dasar yang baru disusun itu. 10. Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti Undang-Undang Dasar RI 1949, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar yang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa amandemen Undang-Undang Dasar.
itu menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Selain itu, ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung yang berwenang memberi nasihat kepada presiden dan Mahkamah Agung. Sekian dari video saya, terima kasih.